Lu pernah nggak, lagi kerja di tempat yang udah mulai zonk, masa depan suram, tapi tiba-tiba ada tawaran kerja baru yang bayarannya bikin ATM lu nangis bahagia? Nah, kisah kali ini mirip gitu, cuma bedanya, ini levelnya sepak bola dunia. Dan tokohnya, Kapten Manchester United, Bruno Fernandes. Situasimu musim lalu, musim 2024-2025 bener-bener jadi lembaran hitam buat fans Manchester United. Klub yang punya sejarah segede gunung malah finish di peringkat 15 Premier League. Itu udah kayak mimpi buruk yang disiarin tiap minggu di TV. Dan yang bikin sakit hati, peluang juara di Eropa pun pupus setelah mereka kalah di final Liga Eropa, lawannya Tottenham Hotspur. Udah jatuh, ketiban tangga, terus ketabrak mobil lagi, kira-kira gitu rasanya jadi fansmu musim lalu. Gosip transfer mulai panas. Nah, kondisi hancur-hancuran itu bikin gosip transfer mulai panas. Banyak yang bilang beberapa pemain bintang bakalan cabut. Dan sorotan paling gede, jelas ke kapten mereka, Bruno Fernandes. Media rame ngomongin kalau dia lagi diincar sama klub Arab Saudi yang duitnya kayak nggak habis-habis, Al Hilal. Dan kalau udah klub Sultan yang ngejar, siap-siap aja ditawarin gaji yang bikin kepala pusing 7 keliling. Tawaran gila dari Al Hilal. Menurut kabar, Al Hilal siap ngasih kontrak 3 kali lipat dari gaji Bruno Dimu. Sekarang aja dia dibayar 250.000 pounds per minggu, alias sekitar 5 miliar lebih. Nah, dikali 3, itu udah kayak menang lotre tiap 7 hari sekali. Coba deh, kalau lu yang ditawarin segitu, masih betah gak di kantor lama yang udah mulai bikin stres? Keputusan yang mengejutkan, tapi yang bikin kaget, Bruno nggak ambil tawaran itu. Dia malah bilang mau tetap stay di MU. Alasannya, cinta sama klub dan pengen balikin kejayaan setan merah. Serius nih, di zaman sekarang, cinta klub bisa lebih kuat dari cinta dompet. Bruno akhirnya buka suara ke media Sydney Morning Herald. Dia ngaku kalau memang ada tawaran resmi dari Al Hilal di musim panas. Tawaran itu gede banget, tapi dia malah sempat bilang ke presidennya Al Hilal, kalau mau nego, ya lewatmu langsung, bukan lewat dia pribadi. Ini sih udah bukan loyal lagi, ini kayak brokod antara pemain sama klub. Prinsip yang tegas. Menurut Bruno, kalau mau jual dia, ya dia bakal mikir-mikir. Tapi kalau nggak mau jual, dia bakal tetap stay. Dari awal, tujuannya jelas, bertahan di Old Trafford. Kalau udah ngomong kayak gini, artinya hatinya udah merah total kayak jersimu. Konsekuensi besar. Keputusannya jelas nggak kecil. Dia melepas peluang jadi sultan baru di dunia sepak bola. Bayangin, kontrak yang bisa menjamin dia dan keluarganya 10 generasi ke depan ditolak begitu aja. Ada yang bilang ini gila, tapi ada juga yang bilang ini jiwa ksatria. Uang bukan segalanya. Bruno bilang, uang memang penting, tapi bukan segalanya. Yang bikin dia semangat adalah main di klub yang dia cintai dan berjuang buat ngebawa klub itu juara lagi. Kalau semua pemain mikir kayak gini, mungkin sepak bola udah balik ke era romantis kayak tahun 90-an. Tidak ada penyesalan. Dia juga tegas, nggak ada sedikit pun penyesalan nolak tawaran itu. Dia ngerti setiap orang punya pilihan masing-masing, dan ini adalah pilihannya. Dan yang bikin salut, dia ngomong gini bukan cuma di depan kamera, tapi kelihatan dari cara dia main di lapangan. Janji ke fans. Yang bikin fansmu makin klepek-klepek, Bruno janji bakal berjuang mati-matian buat bawamu balik ke masa kejayaan. Dia tahu jalan itu bakal panjang, tapi dia siap jadi pemimpin di lapangan. Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah Mu bisa bangkit, atau loyalitas Bruno malah bikin dia tenggelam bareng kapal? Sedikit opini nakal, kalau dipikir-pikir, langkah Bruno ini berani banget. Karena ya, di sepak bola modern, godaan duit udah kayak jebakan Batman. Banyak pemain top yang akhirnya pindah ke liga-liga yang level kompetisinya nggak setinggi Eropa, cuma demi gaji fantastis. Petik 2. Tapi Bruno nunjukin kalau nggak semua orang bisa dibeli, bahkan kalau harganya selangit. Jadi sekarang, bola panas ada di tangan Manchester United. Dengan kapten seloyal ini, mereka punya modal besar buat bangkit. Tapi kalau musim depan masih jeblok, bisa-bisa tawaran dari klub Sultan berikutnya udah nggak bisa dia tolak lagi. Dan kalau itu kejadian, siap-siap aja dunia bola heboh lagi.